Diawali dengan diperlihatkan seorang gadis desa yang masih lugu memiliki bulu-bulu tipis membawa koper yang akan pergi merantau ke kota Phoi Phet, Kamboja untuk mencari uang agar mendapatkan kehidupan yang layak di kota tersebut. Setibanya di terminal, anak gadis itu dijemput oleh om-om asing lalu membawanya pergi ke sebuah mobil, di mana di dalam mobil tersebut sudah ada om-om lainnya yang telah menunggu dirinya. Di dalam mobil kemudian dia diberi sebuah minuman yang ternyata minuman itu sudah diberi obat bius sehingga membuat dirinya pingsan. Dan kemudian gadis ini dibawa ke sebuah tempat layaknya sebuah gedung. Bejatnya lagi, anak gadis ini ditangkap oleh mereka dan akan dijual untuk dijadikan sebagai wanita pemuas pengejutan bagi para om-om nakal. Dan film Skin Trade pun dimulai. Sebelum kita lanjut ke alur cerita dari film Skin Trade, buat kalian yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari channel ini. Like jika kalian suka, dislike saja jika kalian tidak suka. Tidak ketinggalan tulis kritik dan saran di bagian kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama siapkan cemilan kalian, pasang headset kalian, fokuskan pendengaran kalian lalu seruput kopinya. Berlanjut ke sebuah restoran di Jersey di mana ada sebuah keluarga mafia sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bungsu. Ayah mereka bernama Viktor Dragovic beserta anak-anaknya yaitu Goran, Ivan, Andre, dan Django sebagai anak angkat yang sekarang berada di Phoi Phet, Kamboja. Mereka juga sedang mempersiapkan untuk melakukan transaksi perdagangan manusia di kapal Cambodian Star. Di sini juga terlihat seorang agen FBI yang sedang menyamar sebagai pelayan sedang memata-matai pembicaraan mereka. Beralih ke tempat lain di Bangkok, Thailand, seorang polisi bernama Tony sedang menyamar yang akan masuk ke sebuah hotel dan berencana untuk membeli seorang gadis yang masih imut-imut untuk dikencot kapan saja. Namun bos yang sebagai penjual gadis-gadis tersebut justru meminta Tony untuk melakukan pengejotannya di depan mereka. Mendengar hal itu, Tony sebagai polisi yang mempunyai keahlian bertarung berpura-pura akan melakukan adegan pengejotan. Seketika mereka langsung dikagetkan karena Tony mengajar para maklar wanita tersebut hanya dengan sebuah ikat pinggang saja. Dan kemudian menjatuhkan bosnya dari lantai tertinggi hotel itu setelah mendapatkan informasi keberadaan Dragovic yang sekarang ada di Jersey. No shoot Jersey dogs! The ship is gold! The Cambodian negotiation is... Scene kembali ke New Jersey, seorang polisi bernama Nick sedang mengejar pria muda bernama Dex. Setelah menangkapnya, Dex mengatakan untuk jangan berurusan dengan mereka karena mereka adalah mafia besar yang menguasai beberapa negara dalam bisnis perdagangan manusia. Kemudian setelah Nick mendapatkan informasi dari Dex di sebuah kantor Amerika, mereka sedang membahas mengenai perdagangan manusia yang dikendalikan oleh Dragovic, di mana Dragovic mencuri gadis-gadis Asia Tenggara dan kemudian menjualnya ke bagian Eropa. Bisnis ini pun memiliki omset hingga sampai miliaran dolar. Adanya skandal ini, Nick berencana untuk melakukan aksi penyergapan kepada Dragovic bersama agen perdagangan manusia bernama Reed. Tak perlu lama, Nick bersama rekan timnya mulai memantau keberadaan Dragovic yang akan melakukan transaksi di kapal Cambodian Star. Kini terlihat Dragovic dan anaknya Andre yang mengendarai mobil pun telah tiba di lokasi. Namun setelah Dragovic membuka salah satu kontainer yang berisi asetnya, dia justru mendapati semua anak gadis yang akan diperdagangkan sudah mati hingga busuk. Hal itu membuat Dragovic marah dan mengajar anak buahnya hingga menyuruh Andre untuk membunuhnya. Namun Andre tak mampu untuk melakukan hal tersebut, hingga Dragovic sendirilah yang menembak anak buahnya itu hingga tewas. Nick dan rekan timnya yang dari tadi telah memantau pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mulai beraksi untuk menyergap Dragovic bersama komplotannya, hingga terjadi aksi tembak-menembak di pelabuhan itu.
Terlihat Reed yang sedang bertarung untuk melumpuhkan salah satu komplotan Dragovic. Begitu juga dengan Nick yang tak berselang lama berhasil menembak Andre hingga tewas saat itu juga. Melihat Andre anaknya yang telah tewas, Dragovic sangat terpukul hingga terpaksa Dragovic menyerahkan dirinya kepada Nick. I'm not sure. Okay? Yeah. Kemudian Dragovic dibawa dan ditangkap untuk diperiksa. Namun faktanya, meskipun Dragovic ditangkap langsung bersama barang buktinya, ia masih bisa lolos dari tuduhan tersebut. Hingga akhirnya Dragovic kembali dibebaskan. Mengenai hal itu, Nick sangat kecewa atas keputusan itu, di mana menurut Nick, Dragovic adalah seorang penjahat yang telah lama dia incar dan telah kepergok bersama barang buktinya telah dibebaskan kembali. Duh, seperti hukum di negara mana ya ini? Lanjut, di mana Nick yang telah tiba di rumah setelah dari kantornya menyempatkan diri untuk menemui bahkan bercanda kepada putri satu-satunya itu. Terlihat Nick sangat menyayangi putrinya itu yang bernama Sofia, disusul istrinya yang datang bernama Rosa. Do exactly. The welcome street dashes the fire out. Are you two getting it? Dan tak lama adegan bercocok tanam rianya pun kembali diperlihatkan oleh Rosa dan Nick. Setelah kenikmatan yang mereka lakukan, tiba-tiba Nick terbangun dan dikagetkan dengan tembakan rudal ke arah kamarnya melewati jendela oleh para pasukan Dragovic, hingga membuat rumahnya hancur. Bahkan Rosa, istrinya pun tewas di tempat akibat luka bakar yang kemudian ditembak oleh komplotan tersebut. Beruntungnya Sofia masih selamat, akan tetapi pasukan Dragovic berhasil menangkapnya yang mana nantinya Sofia akan diperdagangkan sebagai gadis penggenjotan. Setelah peristiwa itu, Nick yang terkena luka bakar kini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat Nick kembali tersadar, dia mengatakan kepada rekannya dan juga kepada Reed yang sedang menjenguknya bahwa anaknya Sofia masih hidup dan meminta untuk diselamatkan. Namun Nick harus kecewa karena perkataannya tidak sedikit pun dipercaya oleh mereka. Hingga hal ini membuat terpaksa kabur dari rumah sakit untuk menyelamatkan putrinya, meskipun dengan luka bakar yang belum kembali pulih. Setelah dari rumah sakit, Nick kembali ke rumahnya untuk mengambil foto Sofia yang masih tersisa dan sebuah shotgun. Lalu pergi ke sebuah diskotik untuk mencari informasi tentang cangko dan tempat penjualan gadis-gadis muda. Dia juga berpikir kalau Sofia juga berada di sana. Nick hanya mendapatkan informasi tentang cangko yang berada di Phuket, Kamboja. Hal ini membuatnya dirinya geram dan akhirnya dia meledakkan diskotik dengan sebuah bom hingga hancur berantakan. Berbeda ke Kamboja, di tempat diskotik yang dikelola oleh Jangko, di mana seorang wanita bernama Min sedang bekerja sebagai pelayan sebuah diskotik, yang mana Min ini adalah kekasih dari Tony. Min ini telah menyamar menjadi mata-mata untuk memantau pergerakan anak angkat Dragovic, yaitu Jangko. The delivery. Yanko. A baby gun. The skipper you recommend? Oh, yes. Now can you say he's picked you to be one of his... Kemudian adegan yang ditunggu-tunggu oleh para lelaki pun tiba. Min dipaksa Jangko untuk melakukan pengejotan bersama 3 pria sekaligus, yang bahkan adegan pengejotannya akan dijadikan sebuah video. Dengan kepintaran Min terlebih dahulu menghubungi Tony, kekasihnya, bahwa dirinya akan dijadikan santapan pengejotan.
Akhirnya Tony pun datang tepat saat para lelaki ini memulai aksi pengkejutannya. Tak perlu lama Tony langsung menembaknya, bahkan salah satu dari mereka terkena hantaman tepat di tempat yang membuat lelaki ini nikmat. Scene berbeda kepada Dragovic yang sudah di Kamboja sedang bernegosiasi dengan senator Kamboja agar senator tersebut memfasilitasi keberangkatan dalam pelariannya dari negara Kamboja. Awalnya senator tersebut menolak permintaan Dragovic, namun dengan ancaman Dragovic yang akan membeberkan foto-foto adegan senator dalam pengejutannya kepada istri, anak, serta kepada publik Kamboja, membuatnya sang senator terpaksa mengikuti permintaan Dragovic. Photo. She's not your wife. Di tempat lain terlihat Tony bersama Reed, di mana entah tak tahu mengapa dan kenapa Reed mengatakan kepada Tony kalau Nick adalah merupakan tersangka yang melarikan diri dan bahkan sangat berbahaya karena mengalami gangguan kejiwaan. Hingga Tony dan Reed kini berencana untuk menangkap Nick. Nick yang kini telah tiba di bandara Kamboja membuat Tony bergegas menuju ke bandara untuk menangkap Nick. Nick yang telah sadar bahwa dirinya telah dikejar oleh mereka membuat Nick harus segera melarikan diri. Saat dalam pengejaran, Reed yang melihat Nick bersembunyi di balik mobil, dia melemparkan pistolnya ke arah Nick setelah menembak temannya Tony. Kemudian menghampiri teman Tony lalu mengambil pistolnya dan menembak ke arah dirinya sendiri. Mendengar suara tembakan, Tony langsung bergegas beralih ke arah temannya. Hal menyedihkan pun terjadi, temannya yang sudah tewas dan Reed yang tak berdaya atas tembakannya sendiri. Lalu lagi-lagi entah tak tahu mengapa dan kenapa Reed mengatakan kepada Tony bahwa yang melakukan semua ini adalah Nick yang sekarang telah menjadi gila. Woi, siapa sih Reed ini? Ada misi apa sih kau sebenarnya? Kayaknya niatnya mengadu domba kebenaran ya. Oke, lanjut. Mendengar hal itu, Tony langsung naik darah, lalu langsung mencari Nick dan terjadilah aksi kejar-mengejar antara keduanya. Hingga Tony akhirnya berhasil menemukan Nick yang kala itu sedang naik motor. Tony kemudian mencoba ingin menembaki Nick dengan senjatanya, akan tetapi sialnya Tony kehabisan peluru, hingga membuatnya Tony harus menahan Nick dengan tangan kosong. Nick pun berhasil terjatuh yang akhirnya terjadi baku hantam keduanya. Tony yang memiliki postur lebih kecil harus menerima kenyataan. Tony dilimpar oleh Nick ke sebuah mobil hingga baunya cedera. Nick pun berhasil lolos dari Tony dengan sebuah mobil. Setelah pertarungan dengan Nick, Tony kembali bergabung dengan Reed yang akan menuju ke sebuah diskotik tanpa tujuan Nick. Tony mencoba menghubungi kekasihnya yaitu Min yang masih dalam penyamaran bekerja di diskotik. Tanpa disadari Tony, ternyata Reed memperhatikan gerak-gerik Tony. Dia mencoba mencari tahu siapa mata-mata Tony yang selalu memberikan informasi. Berbeda ke Nick yang selalu mencari putrinya, ternyata lebih dulu pergi sampai ke di diskotik di mana Min berada dan langsung masuk ke dalam. Saat mau ke ruangan pemilik diskotik, tak disangka Nick memergoki pemilik yang sedang melakukan aksi pengejatannya. Ketika sudah mau sampai ke klimaksnya, Nick kemudian langsung mengejarnya dan menanyakan keberadaan Django. Hingga akhirnya Nick mendapatkan informasi tentang keberadaan Django yang berada di sebuah pergudangan. Akan tetapi pemilik diskotik yang mencoba menembaki Nick membuat Nick geram dan membunuhnya dengan sepasang sumpit. Duck. Yo, girls. Lama kemudian Tony dan Reed tiba di diskotik dan langsung mengejarnya di antara gang sempit rumah-rumah warga. Pengejaran tersebut membuat Nick terpojok dan terpaksa Nick menyandra pemilik gudang padi dan menodongkan pistolnya.
Kemudian Nick mencoba menyampaikan kebenaran dirinya bahwa Nick tidak melakukan pembunuhan terhadap temannya dan dia hanya ingin mencari keberadaan Dragovich untuk menyelamatkan putri yang telah diculiknya. Sialnya, salah satu anggota gudang menimpakan padi kepada Nick. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tony untuk menendang Nick hingga kembali terjadi baku hantam satu sama lain. Tony terus mengejar Nick dengan tendangan-tendangan subasanya hingga Nick terjatuh dan terbocok. Beruntung saat Nick terjatuh, dia mendapatkan pistol lalu mengambil dan langsung mengarahkan ke arah Tony. Karena Tony bukan musuh sebenarnya, Nick hanya menembaki pembatas listrik dan kemudian lari meninggalkan Tony. Kejadian tersebut membuat Tony bingung. Tony berpikir kalaupun dia psikopat, pasti dia sudah menembaknya. Kemudian Reed datang dan membantu Tony untuk berdiri. Namun diam-diam Reed mengambil ponsel milik Tony untuk mencari informasi siapa mata-mata Tony sebenarnya. Ah, dasar biang kerok. Setelah tiba di diskotik, Reed memeriksa ponsel milik Tony dan berhasil menemukan orang, yaitu Min, kekasihnya yang dijadikan mata-mata oleh Tony. Melihat akan hal itu, tak lama Reed langsung menghubungi anak Dragovich, yaitu Ivan, dan memberitahu bahwa ada mata-mata di diskotik yang dia miliki. Beberapa jam kemudian, terlihat Nick yang telah tiba di pergudangan tempat Django, sang anak angkat Dragovich, menjalankan bisnis haramnya. Nick bermaksud ingin bersembunyi dengan para gadis-gadis yang telah disandra. Namun tak disangka, Nick melihat salah satu anak buah Django sedang mencoba untuk aksi penggenjotan, membuat Nick naik darah dan langsung menghajarnya, yang pada akhirnya sebuah tembakan terlepas dari seorang anak gadis yang membuat seluruh anak buah Django terpusat pada suara tembakan tersebut. Nick yang masih bersama dengan gadis-gadis Sandra tercengang dengan melihat puluhan gadis-gadis yang akan diperdagangkan. Tidak hanya gadis muda saja, Dragovich juga memperdagangkan anak-anak gadis yang terbilang belum mengerti apa itu penggenjotan. Melihat akan hal itu, Nick lebih marah dan mencoba memberantas anak buah Django dan menembakinya dengan brutal, hingga sampai Django terbocok dan melarikan diri untuk mencari bantuan kepada Ivan dan Goran. Dan tak disangka oleh Django, Ivan justru menembak Django. Fucked everything up. Father was my brother. You're the son of a whore. Father. Di tempat lain ternyata Tony sudah mengetahui lokasi Django melalui CCTV di diskotik. Hingga Tony dan Reed berangkat ke lokasi Django, yang akhirnya Tony bisa menodongkan senjata ke arah Nick. Tony yang masih dendam dengan kematian temannya memaksa Nick untuk menceritakan kebenarannya. Nick akhirnya menceritakan semuanya, bahwa semua itu merupakan rencana licik Reed. Yang telah mengetahui kelicikannya terbongkar, akhirnya menembaki mereka berdua dan mencoba untuk melarikan diri. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Tony lalu mengejar Reed hingga terjadi baku hantam antara keduanya di sebuah gudang. Ternyata Reed adalah orang yang sangat terlatih, di mana semua tendangan Tsubasa milik Tony bisa dilumpuhkan. Reed lebih sangat ganas saat kacamatanya terlepas. Tony menjadi seperti boneka yang hanya pasrah untuk dipukulinya, sehingga terpaksa Tony harus mengeluarkan jurus pamungkas tendangan lutut menekuk yang membuat Reed terpental dan menabrak kaca jendela hingga tak berdaya. Tak puas dengan hal tersebut, Tony akhirnya menembak Reed hingga tewas. Fuck you care about these girls. And you will rot in hell. Kembali ke Django yang telah ditembak oleh Ivan. Ternyata masih hidup dengan tenaga terakhirnya, Nick mencoba menghampiri Django dan menanyakan keberadaan Dragovich, yaitu ayah angkat Django. Dengan hembusan nafas terakhirnya, Django memberitahu lokasi keberadaan Dragovich.
Tony dan Nick akhirnya memahami situasi yang sebenarnya terjadi dan akan bersama-sama menuju ke tempat Dracovic berada. Kemudian di suatu tempat layaknya pangkalan militer, terlihat sang kekasih Tony yaitu Min yang telah disandra oleh Dracovic. Tak disangka si lelaki tua Dracovic ini mencoba menggerayangi Min dari belakang dengan tangan Min yang terikat. Namun setelah menggerayangi Min, Dracovic justru menampar Min dan mengatakan bahwa Min sudah merupakan barang rusak yang tak layak dijual. We are not the same. Damaged goods. Nobody wants. Beberapa saat kemudian terlihat senator Kamboja yang telah mempersiapkan pelarian Dracovic akan menggunakan helikopter. Dan pada saat itu juga Min akan dieksekusi mati oleh salah satu anak buah Dracovic. Namun keberuntungan masih memihak Min. Tiba-tiba sang kekasih Min yaitu Tony telah sampai ke tempat tersebut dan menyelamatkannya. Tidak sampai di situ, helikopter yang akan membawa Dracovic pergi pun meledak setelah terkena tembakan rudal yang diluncurkan oleh Nick. Akan tetapi hanya Goran yang saat itu tewas terkena ledakan rudal. Kini hanya tersisa Dracovic dan anaknya yaitu Ivan beserta beberapa anak buahnya. Saat Nick dan Tony melakukan aksi tembak-menembak kepada anak buah Dracovic, Ivan langsung menyekap Min dan menodongkan senjatanya dan menyuruh Tony untuk menyerah. Beruntung Min yang ternyata telah diajari Tony jurus ulat menggeliat membuatnya terlepas dari cengkeraman Ivan. Dengan kesempatan tersebut, Tony memanfaatkannya untuk menghampiri Ivan sembari mengeluarkan jurus pamungkas lutut menekuk yang membuat patah leher Ivan hingga tewas. Di waktu yang sama, Nick yang sedang bertarung dengan Dracovic. Di sela-sela pertarungan, Nick mencoba untuk bertanya keberadaan putrinya. Pertanyaan Nick justru membuat Dracovic mengejek Nick bahwa Nick tidak akan lagi bertemu dengan putrinya lagi. Mendengar hal itu, Nick spontan termenung, sedih dan kehilangan fokus bertarungnya, sehingga dengan mudahnya Dracovic menusuk tubuhnya. Dan bejatnya lagi dalam kondisi tertusuk, Dracovic melanjutkan perkataannya bahwa Sofia adalah barang bagus untuk diperdagangkan. Seketika itu, Nick langsung menjadi sangat marah dan berbalik menusuk Dracovic hingga tewas bersamaan dengan meledaknya helikopter. Nick, Tony, dan Min akhirnya selamat dari peristiwa ledakan tersebut. 4 minggu berlalu mereka kembali bertemu sebagai teman, yang kemudian Nick mengucapkan kata-kata perpisahan kepada keduanya, serta menitipkan pesan untuk memberikan informasi tentang putrinya Sofia jika masih hidup. Dan film pun berakhir dengan Nick yang meninggalkan Tony bersama Min. Dan itulah alur cerita film dari Skin Trade. Semoga kalian paham dengan cerita yang saya bawakan dan bisa mengisi waktu luang kalian. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.